Kalau di sini ada bagian balo, nyetak, trimin, kuli panggul, sama ngejemur. Jadi ada 5 fungsi. Kalau pakai roda, pakai motor susah, pakai beca susah, jadi dipikul di tanggung. Targetnya bukan warung batasnya, tapi waktu. Bawa banyak atau sedikit, kalau udah jam 2 ya udah pulang. Banyak yang protes kok jadi kecil, kok barangnya gini gitu. Ya paling saya sampein minyak lagi mahal, bahan produksi mahal juga. Kadang cuaca juga ngaruh. Kalau misalnya ada pesanannya, misalnya daerah di sini mah pengennya agak gosong, jadi dilamain ngegorengnya tuh, rasanya beda. Kayak sama kalau ngegoreng tempe lah, biasanya dicelupin ke minyak langsung, nggak ada suara kets, kayak lagi ngegoreng air tuh. Nama saya Mulia, usia saya 37 tahun. Sebagai penanggung jawab dari produksi sama pemasaran. Nama saya Andri Asari Bagjalaksana. Andi, usia 29 tahun. Saya kerja di sini udah sekitar 15 tahunan. Nama saya Heri Erwansyah, umur 29. Kalau di sini sudah dari tahun 2012. Tapi kalau dagang, jualan dari tahun 2012 sampai 2015 ya, bagian produksi. Ya kalau di produksi mah ya pertama mah kan bertahap di situ kan. Dulu mah nggak otomatis gitu mesinnya, tapi dicetak pakai tangan. Kalau yang belum bisa mah mindahin dari yang udah mateng, dipindahin ke ebek gitu yang bambu itu, terus diangkat ke sana ke atas buat dijemur. Sambil terus bekerja itu ya sambil belajar nyetak gitu. Kalau dagang mah kan di sini juga saya sama saudara, paman, bapak, kakak di sini. Pas pamannya mau nikahan, kan nggak ada yang dagangin tuh. Sekalian belajar, sekalian dagangin punya paman di kampung. Saya belajar dagang gitu. Sampai dari sana awalnya sampai sekarang punya jalur sendiri gitu. Kalau kita nerusin dari orang tua, pertamanya orang tua kan mikul, jualan kerupuk, udah jualan kerupuk maju, alhamdulillah bisa mendirikan sendiri. Dan sampai sekarang ini, sampai udah 2 generasi penerus. Kalau jam operasional produksi mah dari jam 5 nyampe jam 12. Kalau produksi liburnya hari Jumat. Kalau karyawan masih tetap 12 orang. Maksud di sini karyawan itu yang bikin. Kalau yang pemasaran itu kan freelance. Freelance itu jadi kayak bagi hasil. Kalau di sini ada bagian balo, nyetak, trimin, kuli panggul itu sama ngejemur. Jadi ada 5 fungsi. Mesin tercetak pakai mesin lebih banyak daripada yang manual. Kalau semuanya jalan 3 orang, yang depan 3, yang belakang lagi 3, jadi 6. Kadang-kadang sih satu hari kadang 5 kintal ada. Kalau kendaraan mah masing-masing. Kalau kaleng, terus yang roda jual keliling itu difasilitasi dari kita. Jadi kita modalin dulu, habis jualan uangnya disetor ke kita. Enggak, kita udah pernah pengalaman bikin kayak pangsit kayak gitu ribet. Mendingan satu produk tapi serius ngerjain. Satu jenis kerupuk tapi beda-beda ukuran. Satu jenis yang ini aja, ini yang ukuran 200, ada yang sedang ukuran 500, ada yang gede lagi ukuran 1000. Tapi kita pengennya yang 200 nggak ada, soalnya udah nggak ketutup.
Kalau di sini mah sekarang mah ada 40 gitu. 40 orang bawanya. Itu mah tergantung kita yang minta. Misalkan yang gede mau bawa segini, yang kecil mau bawa segini. Itu mah tergantung yang dagangnya aja yang jualan gitu. Kalau jalur saya yang asli mah ke Banjaran, dipikul, ditanggung. Gitu. Pagi-pagi dianterin sama mobil subuh-subuh. Di sana mah dipikul. Kan jalurnya di sana mah pesawahan lah. Kalau pakai roda, pakai motor susah, pakai beca susah. Jadi dipikul, ditanggung. Kalau hari-hari biasa, kalau bukan Ramadan, kalau yang dipikul dari subuh jam 5, setengah 6, pulang sampai ke sini setengah 3, kan jauh. Pulang pakai angkot, kadang macet gitu. Yang pakai roda itu jalurnya yang deket-deket pabrik gitu. Pakai yang pakai beca, lumayan rada jauh, lebih jauh dari yang pakai roda gitu. Ada Banjaran, Rancamanyar, ada Buah Batu. Targetnya bukan warung batasnya, tapi waktu gitu. Misalkan bawa banyak atau sedikit, kalau udah jam 2 ya udah pulang gitu. Kan di sini juga ada kerjaan, pulang dagang. Ya, ngegoreng, iris bawang, ngondisiinnya gitu sama waktu. Harus habis jam 2 misalkan gitu. Syukur-syukur habis sebelum jam 2. Kalau yang jauh ya ada yang bilang lebih enak pakai motor kayaknya. Tapi kalau untuk resiko misalkan kan motor perlu bensin, ban, oli yang gitu. Ya kalau pakai motor ya enak di waktu gitu loh. Jadi cepat. Jadi enggak, misalkan kalau berangkat dari sini nih, kalau dipikul mah dari jam 6 sampai jam 2 misalkan. Kalau pakai motor mah bisa cukup dari jam 10 sampai jam 2 gitu loh. Jadi gini, yang kecil yang di warung itu Rp200, dari sini misalkan 120. Saya jual ke warung 160. Nah, di warung dijual 200, gitu aja. Kalau yang pertama saya nggak masukin ke warung. Kalau yang proses gitu mah diminimalisir dulu sama saya gitu. Jadi jangan sampai ngecewain pelanggan lah gitu. Dari perusahaan juga ada kebijakan. Kebijakannya gini, misalkan saya yang kecil pengen bawa 1.000, nah dikasih 200. Kalau sekarang mah dikasih 300 dari 1.000 itu. Misalkan saya pesan yang kecil 5.000 biji misalkan, dari tiap 1.000-nya dikasih 300 gitu. Kalau sekarang kan nih minyak lagi wah mahal banget ya gitu, banyak yang protes kok jadi kecil, kok barangnya gini gitu lah. Ya paling saya sampein ya minyak lagi mahal, bahan produksi mahal juga, kadang cuaca juga ngaruh gitu, musim hujan. Jadi kerupuknya kecil-kecil gitu. Kalau sendiri yang paling banyak didagang itu yang ukuran apa aja? Yang kecil, yang dibungkus yang 2.000 di warung, yang kecil-kecil. Kan tergantung ini juga, tergantung daya beli masyarakat juga. Oh banyak. Paling sering itu bentuk jadi kecil jadi gede. Padahal kan kita ngalkulasiin ya, kalau misalnya bahan-bahan baku mahal, otomatis kan yang tadi kita naikin harga nggak bisa, otomatis si barang dikecilin. Halangannya kayak produksi gagal nggak mekar, jadi tetap aja segede gitu. Harusnya kan kerupuk kalau digoreng mekar, ini enggak, gagal produksinya itu. Terus sempat kebakaran juga. Bukan, yang di cabang Jakapurwa. Kalau proses pembuatan kerupuk yang lebih enteng sama ringan itu kalau cuacanya gini bagus. Jadi nggak banyak resiko, nggak banyak modal yang harus dikeluarin lagi. Kalau hujan kan kita ada biaya open, kayak listrik, kayu bakar nambahin,
pegawai nambahin lagi jam kerjanya. Kalau kendalanya di tapioka, kalau tapiokanya misalnya kalau musim hujan nih, tapioka juga pasti ikutan agak jelek. Pengaruh mekarnya banyak faktor itu, dari misalnya nih ngadonin nggak bener, pas ngukus nggak mateng, pas ngejemur misalnya jemurannya kurang kering, bisa jadi nggak mekar. Kalau musim hujan nggak kejemur tuh kan, jadi agak menumpuk, jadi produksi terhambat. Kalau musim hujan setengah hari kadang-kadang. Ya. Cuman kan kalau tiba-tiba hujan ya jemuran kan harus buru-buru cepet-cepet ini kan. Tetap dijual. Jadi beda pas proses penggorengannya. Biasanya dicelupin ke minyak langsung nggak ada suara krets kayak lagi ngegoreng air tuh. Kalau misalnya warna beda-beda itu gimana penggorengan? Kalau misalnya ada pesanannya, misalnya daerah di sini mah pengennya agak gosong, jadi dilamain ngegorengnya tuh. Rasanya beda. Kayak sama kalau ngegoreng tempe lah. Tapi kalau hujan sama terik matahari biasanya beda di tekstur. Pernah ada kecelakaan nggak pas waktu produksi? Ada, pernah ada. Yang itu masuk tangannya, tapi alhamdulillah nggak begitu parah. Cuman diurut aja ke selera. Suka dan dukanya pas kita kehilangan pedagang, sukanya pas kita kedatangan pedagang lain. Ya kalau lagi dagang mah ya paling berkesan ya sebelum dagang. Nih di sini nih kan banyak kawan di sini ya suka bercanda gitu. Seperti kan kayak tadi komunikasi bahasanya A terus. Anda kemana sekarang? Anda kagak dagang gitu. Paling berkesan sih itu. Jadi mempererat persaudaraan gitu. Pesan mah kalau pengen misalnya usaha sukses, kita harus saling menjaga kepercayaan, saling menjaga kualitas, jangan saling menjatuhkan. Kita harus ngedukung segalanya. Kalau bisa kompak. Kalau misalnya kita teliti dan jujur, insya Allah karyawan pun begitu ke kita. Kalau misalnya kita sebaliknya nih, kita banyak negatifnya, karyawan juga pasti ngikutin lah gimana kata bosnya. Yang intinya mah kita harus jujur, tong pi omongan